untuk kita datang pada Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah raya pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami permuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini Bapa, Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala ucapan syukur, dengan segala kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau urapi kami, setiap kami yang hadir Engkau urapi Bapa. Tuhan kami percaya Bapa, Roh-Mu bekerja atas kami. Roh-Mu melingkupi ruangan gereja ini Bapa, dan juga ruangan hati kami Tuhan. Siapkan hati kami untuk Bapa, untuk kami bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan terlebih kami untuk menerima berkat-berkat yang Kau berikan buat kami Yesus. Tuhan, Kau kuduskan Bapa kami semua Tuhan, terlebih para pelayan-Mu, baik para pemain musik, WL singer, multimedia, usher, semuanya Bapa Engkau berkati, Engkau urapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, jikalau kami saat ini datang di tempat ini dengan membawa beban berat, persoalan, sakit, penyakit Tuhan, kami percaya Bapa, kami datang padamu Tuhan. Dan setelah kami keluar dari gereja ini Bapa, kami membawa sukacita dan sejahtera, kesembuhan, dan keluar, dan berkat yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau awali ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami alaskan di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari kita sembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau cari wajah Tuhan. Haleluya. Datang padamu Tuhan, penuhi hadirat-Mu. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Kita nyatakan kuasa, kesembuhan Tuhan nyata atas kita saat ini. Kuasa, oh Yesus, beban, masalah, persoalan kita percaya Bapa Tuhan. Tuhan hancurkan, Tuhan singkirkan. Dan saat ini kita mau bersuka cita atas Dia. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan Tuhan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, amin, dan kemuliaan. Sama-sama katakan, ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya undang cepat saudara berdiri sama-sama. Kita pujikan dengan segenap hati kita, dengan rasa cinta kita akan Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, sungguh besar setia-Mu, oh nyata di sepanjang hidup.
kita dan katakan, ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, katakan sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan dengan iman bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Kau hadir, Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau membawa kesembuhan, Engkau membawa sukacita, Engkau membawa jalan keluar, Engkau membawa kelepasan, Engkau membawa kemenangan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Yesus hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Terjadi di kami percaya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di pemulihan, terjadi di sini. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, puji Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan? Siap menari buat Tuhan? Siap menyenangkan Tuhan? Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku
lagi kita katakan, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku. Amin. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita angkat tangan kita, dan kita mau goyangkan. Kita angkat tangan kita, Bapak Ibu, kita goyang-goyangkan. Sama-sama katakan, tunaikan syukurku, tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hidup yang kau beri, dan kini hanya hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Mari kita berikan persembahan yang pertama. Saya mohon petugas penjemahan untuk maju ke depan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, oh. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama katakan, Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, oh. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Yesus, serukan namanya. Saya undang cepat berdiri sama-sama. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus
Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat yang Tuhan berikan buat kita. Biarkan berkat itu menjadi rema dalam aspek kehidupan kita. Buka hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan, oh haleluya, sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna, sangat amat sempurna Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Oh, hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Kita angkat tangan kita dan katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Oh haleluya, tanda mujizat sertai setiap langkahku, amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu. Dengan hati yang jujur kami mengucap syukur. Begitu dahsyatnya Engkau bagi kami. Kasih setia, kemurahan, anugerah dan pertolongan serta penyertaan-Mu dari hari ke hari, sehingga memungkinkan kami kembali pada hari Sabat ini untuk datang menghadap hadirat-Mu di tempat yang kudus dan mulia ini. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami siap menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah, yang merupakan isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami yang terbaik. Terima kasih Bapa Roh Kudus mengurapi kami semua untuk memberikan pemahaman dan pencerahan akan firman Bapa. Oh, demikian pula kami mempersiapkan tanah hati kami yang dan subur untuk siap ditaburi kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, sucikan, kuduskan ruangan ini. Sekitar ruangan tidak ada satupun yang mengganggu, baik lantai bawah maupun di balkon Bapa. Kami semua boleh fokus kepada firman Allah, sehingga waktu yang singkat tidak Tuhan terbuang begitu sia-sia. Namun kami boleh mendapat lawatan, jawaban dan jamahan hadirat-Mu melalui firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan
Sebelum kita dengar firman Tuhan, ada paduan suara dari kaum wanita, kami undang untuk maju ke depan. Haleluya. Kaum wanita untuk memuji Tuhan.
Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus bagi kita semua. Dia sebagai kawan, sahabat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan terima kehadiran Tuhan sebagai sahabat, sebagai teman yang setia ya kepada kita semua, umatnya dan jemaatnya. Terdapat dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23, namun tidak akan saya baca seluruhnya. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, akan saya baca ayat 17 sampai ayat 21. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Haleluya. Firman Allah pada saat ini yaitu kuasa yang hebat, kuasa Tuhan yang hebat, atau betapa hebat kuasa Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat ini dikatakan betapa hebat kuasa Kristus. Hebat, saudara. Ayat yang ke-19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Hebat kuasanya, kuasa Tuhan Yesus bagi kita yang percaya, saudara. Sekali lagi, yang percaya. Berarti yang tidak percaya tidak hebat kuasanya, tidak akan mendapat kekuatan dan kemampuan. Berarti yang tidak percaya selalu mengalami suatu kekalahan, saudara. Artinya apa? Betapa hebat kuasa yang hebat itu. Artinya, saudaraku, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang mengungguli. Dia ada lebih tinggi, saudara. Jadi dikatakan Dia Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, maha tinggi, maha adil, maha hebat, maha benar, maha dahsyat, maha kudus, dan maha suci. Itu artinya kuasa Tuhan yang hebat itu luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dakun kasih dalam isi bagi dikatakan bagi yang percaya, bukan yang bimbang, bukan yang ragu-ragu, bukan yang cemas, bukan yang takut dan khawatir. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, apa yang membuat tidak percaya? Apa yang membuat orang-orang Kristen tidak percaya, tidak berharap, tidak bergantung kepada Tuhan, kurang berserah kepada Tuhan?
Tuhan, saudara. Saudara, ada apa? Ada yang menutupi mata hati sehingga tidak dapat saudara kasih mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Ada sesuatu yang menutupi mata hati kita. Ada yang menyelubungi hidup kita, iman kita, kasih kita, pengharapan kita. Kita tidak dapat mengalami kuasa yang hebat itu. Maka 18 Paulus berdoa. Di sini dikatakan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan, betapa kaya kemuliaan bagi yang ditentukannya, saudara. Doa Paulus supaya mata hati kita terang, diterangi, disinari, terbuka mata hati kita, saudara. Dengan kasih dalam Yesus Kristus, apa yang menutup mata hati kita, tidak mengalami kuasa Tuhan, bahkan tidak dapat memandang Tuhan, melihat Tuhan. Kita lihat saudara kasih yang pertama, Lukas pasal 24 ayat yang ke-16. Peristiwa tentang Yesus bangkit. Yesus bangkit, saudara. Ada 2 orang, dia tinggalkan Yerusalem kembali ke negerinya, ke Emmaus. Karena apa? Ini yang yaitu menutup mata hati. Ini yang menyebabkan kuasa Tuhan tidak dialami dalam apa? Kekecewaan. Orang kalau sudah kecewa, itu luka hatinya, kecewa. Kecewa atau dikecewakan, luka hatinya. Saudara, ini yang menyebabkan saudara tidak mengalami kuasa Tuhan, yang menutup mata hati. Di sana dikatakan mereka pulang dari Yerusalem, sedang berjalan 2 orang sedang membicarakan tentang Yesus yang disalibkan itu, saudara. Dia hanya bercerita Yesus yang disalibkan. Dia tidak ingat bahwa Yesus jauh-jauh hari telah mengatakan bahwa dia akan disalibkan pada hari yang ketiga dia bangkit. Lantas saudaraku, pada waktu 2 orang sedang berjalan, di samping ada orang yang mengikutinya. Dalam ayat itu katanya Yesus yang mengikuti. Terus tanya, kamu sedang ngomong apa? Ngobrol apa? Berbicara tentang apa? Yesus katakan gitu pada waktu, oh kamu apa satu-satunya orang yang ada di Israel ini, yang ada di Yerusalem, yang tidak tahu peristiwa berapa hari yang lalu. Di dekatnya, Yesus ada di dekatnya, di sampingnya, tapi tidak bisa melihat bahwa itu Yesus karena kecewa. Banyak orang-orang Kristen Yesus itu Immanuel, amin. Immanuel kepada siapapun, tetapi apakah saudara kasih jadi Immanuel bagi saudara? Menyertai kita, bersama-sama dengan kita, tetapi tidak bisa melihat bahwa itu Yesus karena kecewa. Dan kasih, mengapa kecewa? Karena berharap hal-hal lahiriah, berharap bahwa Yesus jadi raja di muka bumi ini, dia tetap ada di dunia ini, semua jadi beres. Perlu apa saja, yaitu Tuhan bisa menjadikan 5 potong roti 2 jadi 2 potong 5 potong 2 potong, semua makan kenyang. Ada Yesus, ada mujizat, tapi sekarang sudah disalibkan, Yesus mati. Dia hanya berharap kepada manusia sehingga pikirannya mati, habislah. Orang yang berharap pada dunia akan demikian, kecewa. Dakun kasih, berharap pada manusia dikatakan terkutuk. Yeremia pasal 17 ayat 15. Susah, menderita, sengsara. Makanya sudah kasih di dalam Roma pasal 15 dikatakan pengharapan kita kepada Yesus tidak akan mengecewakan. Amin saudara. Mengandalkan Tuhan, berharap ini. Sudah bersama saya tidak bisa melihat bahwa Yesus ada. Yang kedua, cepat saja saudara. Ya, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18.
Berkali-kali saya sampaikan saudara, bahwa yaitu bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya, mereka pada Yesus bangkit mereka pergi ke kubur. Maria Magdalena dia pergi ke kubur karena tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Pada waktu dia dikubur dia ketemu dengan Yesus. Dia menangis. Bahkan dikatakan apa? Pada waktu Yesus dikatakan, yaitu dia sebut, Ibu atau Maria, siapa yang engkau cari? Dia katakan, Tuhan, tunjukkan kami jika ada orang yang mengambil mayat Yesus, tunjukkan kami akan mengambil. Padahal yang berbicara itu Yesus di depannya. Pada waktu, apa yang kau cari ibu? Apa yang kau cari? Dia cari mayat. Bukan cari Yesus, cari orang mati. Dia pergi ke kubur. Dakung kasih demikian pula banyak orang yang sedih, yang susah, dia lari ke kubur. Dia menangis di kubur. Orang tua sudah meninggal, nenek moyang sudah meninggal, dia menangis di situ. Tidak sedikit orang Kristen juga alami seperti itu. Seharusnya dia datang kepada Yesus. Di kubur adalah tempat orang mati. Amin saudara. Datang kepada Yesus, berlutut di kaki Tuhan, berseru kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Dia ada di dekat, setelah dikatakan hai Maria, disebut namanya, baru dia lihat. Dia tersungkur. Ada di dekatnya. Karena apa? Karena kesedihan, karena duka cita. Karena punya masalah yang besar. Saudara, ini mata hati tertutup. Yang ketiga, saudaraku kasih, 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Saudara, saya baca saja ayat ini. 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak berarti lebih dari satu, banyak orang. Ya, dikatakan yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Haleluya. Tidak percaya, dibutakan oleh ilah zaman sekarang ini. Zaman ini tidak melihat cahaya kemuliaan Yesus, Injil. Ya, tidak dapat melihat cahaya Injil, yaitu tentang kemuliaan Allah. Saudara, kami tidak percaya. Siapa yang tahu ilah zaman ini? Tolong berdiri sebutkan. Ilah zaman ini apa? Mamon, uang. Uang itu bisa membutakan mata. Lihat uang biasanya matanya merah jadi biru. Ya saudara, matanya yaitu tertutup jadi terbuka. Lihat merah-merah, lembaran merah, lembaran biru. Enggak saudara ya? Haleluya. Haleluya. Uang membutakan mata hati. Saudara, dikasih uang dibayar 85 juta untuk membunuh orang budal. Saudara, dibutakan. Dikatakan suap itu juga membutakan mata hati. Ya kan, dia tidak berpikir panjang bahwa suap itu akan membawa ke prodeo. Dipikir tidak akan ketahuan. Sekarang kita lihat semua ketahuan. Saudara, sering saya katakan berkali-kali, yang dapat mengalahkan Yesus itu adalah uang. Uang bukan berdosa, uang bukan jahat,
Uang itu netral, tergantung siapa yang pegang. Kalau yang pegang itu anak-anak Tuhan, uang itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Tapi kalau dipegang orang yang jahat, orang yang kejam, orang tidak mengenal kasih, tidak punya hati, saudara, untuk berbuat dosa, tadi membunuh orang, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus, ya, jadi mahal. Di dunia ini semua mahal, saudara. Dan orang yang masuk neraka juga mahal. Ya kan? Berzina bayar, minum-minuman keras bayar, judi bayar, ya enggak? Tapi ke surga gratis. Kenapa gratis? Hanya cukup percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ini zaman ilah, ini sekarang uang. Semua uang, cari uang. Katanya kalau ada uang adalah semua beres. Sehingga orang siang, malam, pagi, petang, uang, uang, uang. Tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, yaitu bukan uang, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Karena apa? Dia yang sumbernya dapat memberikan uang bagi saudara. Saudara bisa sehat, sudah bisa bekerja, sudah berkarya, bisa jualan, bisa usaha, saudara. Ya, Tuhan Yesus sumber segala-galanya. Jangan sampai saudara kalah dengan uang. Ini yang ketiga-tiga saja. Jadi pertama kecewa, luka hati. Yang kedua karena kepedihan, kesusahan, masalah yang besar, saudara. Menutup mata hati, Tuhan itu dekat, tidak jauh. Amin, saudara. Dia dikatakan tidak dekat, tidak jauh, dia hanya dekat. Dia sejauh doa kita. Begitu kita memanggil, mengucap Tuhan, menyebut Tuhan, Tuhan itu hadir. Amin, saudara. Itu. Selanjutnya sudah kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana supaya mata hati kita ini dapat terbuka, dapat jelas, saudara, terbuka dengan jelas. Dalam ayat 17 tadi dikatakan dalam Efesus, yaitu pasal 1 ayat yang ke-17, dikatakan demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu satu, roh hikmat. Kedua, wahyu untuk mengenal Yesus yang dengan benar. Jadi dua hal ini untuk membuka selubung mata hati kita yang tertutup, saudara. Roh hikmat untuk membuka selubung yang menutupi, menggelapkan mata hati kita, saudara. Jadi ini orang yang percaya, saudaraku kasih, ya, orang yang percaya, ya, perlu yaitu memahami bahwa Tuhan telah melengkapi kita dengan kuasa yang hebat, roh hikmat, Roh Kudus yang hikmat, pengertian, pengetahuan, membedakan mana yang baik, mana yang benar. Haleluya. Banyak orang Kristen tidak ngerti ini baik, ini buruk. Saudaraku kasih, bagi hari baik, bagi orang Kristen dikatakan berkali-kali mengatakan demikian. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ngerti hari Sabat? Tuhan katakan pada hari Sabat itu Tuhan menyediakan berkat. Sudah tahu begitu? Karena tidak punya roh hikmat, saudara. Katakan demikian berkali-kali. Saudaraku kasih, nang gereja kalau dia nyambut gawe mangan nopo? Apa Tuhan memanggil saudara untuk nganggur? Bahkan firman Tuhan katakan bagi mereka yang tidak bekerja jangan makan. Saudara kalau punya anak-anak yang malas aja dikasih makan, saudara. Suruh nyapu tidak mau, suruh ngepel tidak mau, suruh ini tidak mau, itu malas. Firman Tuhan jangan makan. Demikian pula bagi orang Kristen.
Haleluya. Haleluya. Roh hikmat. Aku kasih dalam Kristus, seorang raja sebelum dan sesudahnya tidak ada seperti Salomo. Pada waktu dia berdoa, ini doa Paulus supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dengan benar tentang Yesus. Salomo dia berdoa sendiri kepada Tuhan. Saudara, ya kepada Tuhan. Dan dia mendapatkan sudah roh hikmat ini. Untuk apa? Untuk menjadi raja. Dikatakan bagaimana kami masih muda dapat memerintah jadi raja kepada rakyat Israel. Bangsa Israel yang begitu besar. Dia minta hanya roh hikmat untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar. Dan itulah yang membuat dia diberkati Tuhan. Amin. Dia berhasil, dia berjaya. Saudara, membedakan mana yang baik, mana yang benar. Satu saat diuji, ada 2 orang perempuan sundal ini. Hasil dari sundalnya dia dua-dua mendapat anak. Pada malam hari, yang satu gemuk, yang satu kurus, saudara. Maaf ya, jangan tersinggung bagi. Akhirnya yang gemuk ini ketiduran, anaknya ketindih mati. Yang kurus ini ya, dia ketiduran, dia lihat anaknya mati diganti. Pagi-pagi ya, namanya anak seorang ibu tahu itu anaknya atau bukan ya, mesti tahu. Ada hubungan hati. Pagi-pagi dia kan, oh, itu bukan itu anakmu, ini yang matianmu. Tukaran saudara, berkelahi. Akhirnya dua-dua datang ke Salomo. Pada zaman itu hukum Taurat dua-dua ini dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi di Salomo tidak, saudara. Akhirnya apa? Dia bertengkar, lantas Salomo panggil Al-Gujo bawa pedang. Sekarang gini aja, saya potong jadi 2, atau saya belah, satu untuk ibu, satu untuk ini. Yang satu bilang potong aja. Yang satu jangan, raja, sudah kasihkan kepada. Nah, saudara Salomo tahu siapa yang mempunyai anak ini. Dia tidak tega kan kalau anaknya dipotong, dibunuh, tapi dia sekarang tahu dia siapa yang punya anak ini. Akhirnya dikasihkan yang kurus ini. Nah, saudaraku, itu hikmat. Luar biasa. Demikian pula setiap hari kita menghadapi masalah, kesulitan, kesukaran, tantangan hidup, beban hidup, masalah hidup. Roh hikmat ini akan memberikan saudara jalan keluar. Amin. Kalau kita sudah didoakan, kita berdoa setiap hari, Tuhan berikan kami roh hikmat supaya hidup kami sepanjang hari tidak ngawur, saudara, sehingga tidak hancur, tetapi jujur, akhirnya makmur dan subur. Amin, saudara. Nah, ini roh hikmat. Yang kedua, saudara, dikatakan untuk yaitu wahyu, pewahyuan. Dulu kata pewahyuan, ya saudara, pewahyuan dari Tuhan. Kami mendapat pewahyuan dari Tuhan. Orang ngomong begitu seperti sok saja. Saudara kasih, kami setiap hari berdoa kepada Tuhan. Kami minta pewahyuan dari Tuhan, pengilhaman Roh Kudus, pengungkapan rahasia firman setiap hari. Karena kami sebagai hamba Tuhan ya harus mempersiapkan firman setiap hari, setiap saat, saudara. Saudaraku, yang kedua, wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, sehingga kita mempunyai pengertian, kita punya pemahaman kuasa yang hebat yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Amin. Bahwa wahyu itu penyingkapan rahasia firman, penyingkapan isi hati Tuhan, penyingkapan pikiran Tuhan, penyingkapan rencana dan kehendak Tuhan. Itu wahyu. Firman Tuhan lain katakan, jika tidak ada wahyu, liarlah masyarakat. Demikian pula saudara kasih jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kalau tidak ada wahyu, jemaat Tuhan tidak akan hidup dalam kebenaran. Saudara, ini, nah, saudara kasih dalam Kristus. Selanjutnya dikatakan bahwa kuasa Tuhan itu hebat, kuasa atas alam semesta. Kita baca
di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Amin. Haleluya. Kuasa yang hebat itu ada di dalam ayat ini. Siapa yang punya kuasa yang hebat di sini? Yesus. Percaya? Yesus punya kuasa yang hebat. Yesus kita hebat. Amin. Yesus kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Masih ragu-ragu? Dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus mendahului ke Galilea. Murid-murid datang ke Galilea. Ada mereka yang datang langsung menyembah, ada mereka yang ragu-ragu. Rupanya demikian pula jemaat Tuhan, ada yang benar-benar percaya juga masih meragukan. Tapi mengatakan segala kuasa baik di surga maupun di bumi ada di dalam Yesus Kristus. Nah, Yesus berkuasa, punya kuasa segala-galanya. Kalau di bumi, di surga berarti dia yaitu berkuasa untuk membawa kita masuk yang empunya surga. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak lewati aku." Punya kuasa surga. Kalau masuk surga percaya Yesus. Amin. Tetap percaya Yesus. Yang kalau ingin masuk surga karena dia adalah jalan, dia yang ada di surga itu. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, demikian pula di bumi. Saudara masih di bumi, saya masih di bumi, betul? Tuhan berkuasa atas bumi ini. Nah, sekarang bumi ini dikuasai oleh Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Saudara, ya. Efesus pasal 6 ayat 12. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara ini. Tapi Tuhan berkuasa. Amin, saudara. Berkuasa atas semuanya ini. Betul? Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Kita lihat. Matius pasal yang keempat. Ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan dan kelemahan di antara bangsa itu. Mereka tersiar berita tentang dia di seluruh Syria. Dibawanyalah kepadanya semua orang buruk keadaannya, yang menderita dan kerasukan, sakit ayan, dan yang lumpuh. Yesus, haleluya. Kalau saudara tahu seperti ini, dalam ayat orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saudara akan tetap mengikuti dia. Haleluya. Ini berkuasa. Saudara akan banyak tentang kuasa ini, saudara. Yaitu ada beberapa hal. Yesus berkuasa atas alam. Betul? Pada waktu malam, ya, murid-murid dia ada di danau jam 3 pagi. Biasanya orang bilang itu setan itu keluar jam 3 pagi. Ada yang ngomong begitu. Ada bilang yaitu di atas jam 12 itu kuasanya. Kan gitu. Orang yang berbuat jahat mau tenung itu biasa di tengah malam. Tetapi di sini jam 3 pagi. Matius pasal 14 ayat 25. Dia berjalan. Murid-murid sedang ada di danau, sedang mengalami masalah, saudara. Dari jauh, saudara, di atas air itu di tengah malam pasti gelap, saudara. Ada sosok putih yang ada di
atas laut itu. Lantas apa? Mulut-mulut itu berteriak. Kenapa berteriak? Ketakut. Seperti orang mati. Tentu. Kalau saudara takut, berteriaknya gimana? Halo? Ada ketakutan, ada kecemasan, ada masalah yang berat, sudah berseru gimana? Tuhan, bukan hantu dibalik. Halo? Halo? Masih ada? Kok melempem? Hantu, seharusnya kan Tuhan. Sudah berteriak. Haleluya. Lantas saudaraku kasih, kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Yesus katakan, ayo turun, berjalan. Dia berjalan di atas air. Luar biasa saudara. Bukan Deddy Corbuzier yang dulu bisa berjalan, itu ada kacanya. Saudara. Ditipu kita ya. Tapi ini benar-benar berjalan di atas air. Nah setelah dia berjalan, saudara, di laut itu kan ada angin. Dia rasakan tiupan angin dari kanan, dari kiri. Dia rasakan, langsung dia tenggelam. Bimbang. Saudara sedang berjalan di muka bumi ini. Amin. Laut ini adalah dunia. Saudara sedang berjalan. Jangan saudara rasakan tiupan angin kanan kiri. Isu-isu, suara-suara dari kanan kiri saudara. Akhirnya apa? Dia bimbang. Dia lihat, oh ada yang tenggelam. Saudara tenggelam, banyak orang-orang Kristen tenggelam karena mendengar suara-suara yang tidak baik. Dengarlah suara Tuhan, amin, yang membawa saudara untuk beriman kepada Tuhan. Kuasa atas laut, atas dunia. Lantas Petrus kata, Tuhan tolong kami. Diambil tangannya, dibawa ke perahu. Luar biasa saudara. Tuhan Yesus tidak jauh dari hidup kita. Hanya sejauh yaitu ucapan kita. Saudaraku kasih, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saudaraku kasih. Ya, contoh yang kedua di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, khususnya ayat 39. Murid-murid sedang berjalan di Danau Galilea. Sedang menyeberang. Yesus ada tidur di buritan. Mereka sedang mendayung. Apa yang terjadi? Perahunya ditimbus dengan yaitu gelombang yang besar, angin yang besar. Dia berusaha untuk menanganinya, tapi habislah tenaga. Setelah mereka habis tenaga, dia berseru, Tuhan tolong kami, mati kami. Orang yang ketakutan itu pikirannya Yesus langsung berdiri, langsung dia kata, angin dan gelombang berhenti dengan ucapan Yesus, kata-kata berhenti, dan berhenti saat itu. Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Karena kamu kurang percaya. Orang-orang tadi harus sopo wong iki yo, kok angin dan gelombang, padahal dia ikut Tuhan lama. Di kuasa Yesus dia tidak mengenal kuasa Tuhan karena tidak punya yaitu pawayuan, penyingkapan rasa firman saudara, penyingkapan isi hati Tuhan. Sopo orang ini sehingga semuanya kok bisa tunduk kepadanya. Luar biasa. Aku kasih dan itulah kuasa Tuhan atas alam, atas penyakit, atas kematian, atas dosa yang bawa maut, atas iblis. Dikatakan iblis sudah dikalahkan, amin saudara. Yaitu di mana yang tertulis perjanjian antara Adam dan Hawa, pasal Kejadian pasal 3 ayat 15, di mana keturunan yaitu ular ini akan gigit tumit keturunan wanita, tapi keturunan wanita meremukkan kepala ular. Kepala ular sudah diremukkan saudara. Remukkan kepala ular. Kalau ular itu sudah remuk badannya yaitu masih utuh mesti mati. Tapi kalau kepalanya itu masih utuh saudara, badannya itu saudara gepuk remuk, dia akan sembuh lagi. Kepala. Di mana itu disalib Golgota. Amin saudara. Nah disalib Golgota. Makanya sudah pada waktu dia bangkit, dalam ayat tadi juga kebangkitannya juga ada suatu kuasa yang luar biasa. Kuasa yang luar biasa saudara. Jadi saudara kasih dalam Kristus, jadi bagi kita yang percaya, menunjukkan bahwa kuasa Tuhan akan berkarya.
menjadi dinamis dalam hidup kita. Makanya Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan terima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atasmu. Haleluya. Terimalah Roh Kudus, kuasa itu akan turun apabila yaitu Roh Kudus turun atas kamu. Saudaraku kasih, saudara punya kuasa, namanya dunamis. Saudara, dakung kasih damis Kristus, siapa yang punya kuasa di jalan raya? Halo? Siapa yang punya kuasa di jalan raya? Kasat lantas, betul? Ya, saudara sepeda enggak pakai helm, sepeda enggak pakai yaitu enggak pakai masker, langsung diberhentikan. Cuma gini, berhenti Pak, berhenti. Saudara berani nerobos? Mandek saudaranya dengan tangan gini. Ada bus jalan kencang, tonton jalan kencang, hanya dengan semplitan, prit, dia berhenti. Karena punya kuasa. Demikian pula Tuhan. Bagi saudara demikian pula. Bagi yang sudah percaya punya kuasa, sudah dapat akan bekerja dengan luar biasa. Hei, sakit penyakit berhenti. Hei, yaitu kegagalan berhenti. Amin saudara. Masalah berhenti. Katakan dalam nama Yesus berhenti. Amin. Bagi yang sakit sudah katakan dalam nama Yesus, sakit berhenti. Berarti sembuh. Amin. Masalah saya berhenti. Amin. Sudah punya kuasa. Tidak percaya kita baca Lukas 2 ayat lagi. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan punya kuasa yang hebat diberikan kepada saudara yang percaya. Ini dikatakan kuasa diberikan menginjak ular dan kalajengking. Ular itu kuasa kegelapan, roh jahat, penguasa dan penguasa di udara. Kalajengking, saudara. Nah, ini dikatakan yaitu isinya neraka itu seperti itu. Tetapi saudara mengalahkan neraka itu. Amin. Berhenti neraka dan saudara berjalan menuju surga. Kuasa itu membawa saudara, dikatakan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saudara takut dengan dunia ini? Saudara berarti tidak percaya akan Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-12. Ayo kita baca bersama-sama. Bisa di layar LCD. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada, haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Yesus sendiri mengatakan setiap orang yang percaya akan melakukan perkara-perkara yang besar lebih daripada Tuhan Yesus. Hebat kan saudara? Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara percaya? Kuasa Tuhan bagi orang yang percaya lebih tinggi, lebih luas, lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Maka musuh diletakkan di bawah kaki kita. Dan percayalah kepada firman pada pagi ini, maka sudah akan alami kuasa yang hebat dan luar biasa itu. Mari kita semua berdiri. Haleluya. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi yang percaya. Haleluya. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya.
betapa hebat kuasa Tuhan. Angkat tangan saudara, betapa hebat kuasanya bagi kita, yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa, hebat kuasanya bagi saya, haleluya. Hebat kuasanya bagi saya, yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa, katakan betapa hebat kuasa Tuhan diberikan kepada saudara. Miliki kuasa itu. Katakan betapa kuasa Tuhan. Mohon dengan kasih Kristus, Bapak Eliezer maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Bagi saya, dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan. Sekali lagi, hebat kuasa Tuhan, hebat kuasanya bagi saya, yang percaya. Dan kekuatan, betapa hebat kuasa Tuhan. Allah Bapa kami yang berada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Betapa hebat kuasa Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman hidup kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur biarlah selalu langkah hidup kami selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi biji sesawi yang tumbuh subur di tanah yang bagus Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi garam dan terang bagi dunia ini Tuhan. Biarlah kami selalu memberitakan kebenaran firman-Mu bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Ali Nathanael Tuhan, Kau memberkati keluarga hamba-Mu ini menjadi ladang bagi dunia ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini selalu diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga keluarganya juga diberkati. Terima kasih. Inilah doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kembali Bapak Saudara yang terkasih, mari kita berikan persembahan yang kedua. Saya mohon petugas peserta maju ke depan.
Yesus saja. Amin. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Terima kasih Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Puji nama Tuhan. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan memacu kita untuk tetap percaya, berharap kepada Tuhan karena kuasa-Nya yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini maupun yang mungkin baru datang di tempat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk persembahan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas, memberkati Bapak Ibu lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Ward. Di situ siapa? Oh ya, karena ya kemarin sudah saya tulis tapi ya diganti oleh Bapak Gembala. Protokol kesehatan Bapak Pangabean, persembahan keluarga Ciklani hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Bernike. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, jam 6 ibadah pria. Hari Sabtu jam 10 ada doa puasa, dimulai jam 10 doanya, jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum, disertai dengan perjamuan suci. Senin Selasa ada doa malam dimulai setengah 7, kemudian sekolah minggu sebentar jam setengah 4 datang kembali ke rumah Allah untuk merayakan Paskah. Puji nama Tuhan. Saya beri kesempatan untuk laporan keuangan bagi kas kesejahteraan. Sudah siap? Ya, mari.
Puji Tuhan, saya sebagai pemegang kesejahteraan atas yang bertanggung jawab, saya akan melaporkan. Di sini akan saya bacakan saja pemasukan kas dari bulan Januari sampai April ini tahun 2022. Akan saya bacakan satu persatu. Keluarga Bapak Wiono nominal 10.000 lunas. Keluarga Bapak Andreas nominal 10.000 lunas. Keluarga Bu Sestu nominal 5.000 lunas. Bapak Adi Mulyono 6 bulan nominal 5.000 6 bulan. Bapak Yonatan nominal 7.000 lunas. Bu Supeni nominal 7.000 lunas. Bapak Surati kosong, Bapak Rianto kosong, Pak Andi kosong, Bapak Adi Stefanus nominal 5.000 lunas. Bapak Yermia nominal 10.000 lunas. Bapak Theophilus nominal 10.000 3 bulan. Bapak Warto kosong, Bapak Jaga kosong, Bapak Kristanto kosong, Bapak Mai nominal 5.000 5 bulan. Dan Bapak Siregar nominal 10.000 lunas. Bumut nominal 100.000 1 bulan. Bu Dwi Rahayu nominal 5.000 lunas. Bu Enggarwati nominal 10.000 lunas. Budian Sutarjo Armahum 100.000 untuk 1 bulan lunas. Bu Eni Tabita 200.000 lunas untuk 1 bulan lunas. Bapak Iwan nominal 100.000 untuk 1 bulan lunas. Budi Noah kosong, Bu Diana kosong, Bapak Karis kosong. Bapak Rudi nominal 10.000 3 bulan. Bapak Teddy nominal 5.000 lunas. Bapak Dani nominal 5.000 4 bulan. Yang 4 bulan. Bapak Sugeng nominal 5.000 lunas. Bapak Markus kosong, Pak Akila kosong, Bapak Yusak Rahayu kosong, Cilani kosong, Bapak Pangabean kosong, Bapak Siombing nominal 5.000 lunas. Bapak Setio kosong, Bapak David Panjaitan kosong, Bu Iwi kosong, Bu Wanti Indarini nominal 10.000 lunas. Bapak Katima nominal 5.000 lunas. Bapak Eliezer nominal 10.000 6 bulan. Budina kosong. Dan ini kas yang sudah masuk atau membayar dari bulan Januari sampai April ada 1.865.000 dan ditambah saldo tahun 2021 5.159.000, total semua 7.022.000 dan ada pengeluaran pada tanggal 7 bulan 2 tahun 2002 untuk almarhum Ibu Dian Sutarjo 700.000 dan tambah buat salib kayu 102.000, jadi pengeluaran 802.000, jadi total 7.222.000 dikeluarkan 802.000. Jadi saldo kesejahteraan dari bulan April ini ada 6.220.000. Puji Tuhan, ini laporan dari kesejahteraan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk laporan itu adalah mengingatkan kita ya Bapak Ibu, karena semua dari kita kembali kepada kita. Untuk minggu depan terserah bagi pemegang kas siapa yang siap, mohon juga untuk memberikan laporan ya. Cilani udah siap belum ya untuk remaja sekolah minggu? Oh enggak. Pak, untuk Paskah ya. Jadi nanti siapa yang siap boleh melapor, yaitu memberikan laporan. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kerjasama yang indah
Tuhan Yesus yang akan memberkati dan membalas apa yang Bapak Ibu kerjakan. Puji Tuhan. Jangan lupa nanti sekolah minggu jam 3:30 harus Paskah ya. Datang kembali ke rumah Allah. Puji Tuhan. Oh ya, Bapak Ibu, di mana anak-anak sekolah minggu banyak yang sakit. Setelah keluar rumah sakit, kembali lagi masuk rumah sakit. Dinyatakan, ya saya sendiri baru tahu katanya kena virus apa? Kawasaki. Nah, saya kok ono ini Kawasaki. Kalau ini siapa ini? William juga ada di rumah sakit Sowaluyo, yaitu gejala tipes. Kalau Bikael memang Bikael sering itu kena virus Singapura. Enggak tahu kok ci ado-adoe gitu loh ya. Ibu Gembala enggak, Ibu Gembala dalam nama Yesus sembuh, puji Tuhan. Saya kok ado-ado gitu loh. Virusnya itu loh kok nggak mau dekat-dekat kali putih tak gitu ya. Sing saya heran itu Kawasaki ini loh. Itu sekarang ini lagi dicek yaitu kalau nanti kena paru-paru, jantung itu pengobatannya adalah seumur hidup. Bayangno. Jadi ini lab, 1 kali lab 1,5 juta. Lab itu dibawa ke Surabaya. Jadi Bapak Ibu tolong bantu doa supaya Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan dengan kondisi yang semacam itu. Ya kiranya Tuhan beri ketabahan, beri kekuatan, dan beri pertolongan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan, terutama anak-anak yang sakit tadi. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Saatku tak melihat jalanmu. Saya mohon Bapak Budi Kurniawan berdoa sebelum doa berkat. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu lagi Tuhan. Kami tidak jemu-jemu untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, di saat ini kami memohon kepada-Mu untuk berkat pelayanan atau pelayanan yang akan berjalan di minggu yang baru. Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kami semua, agar kami selalu sehat dan kuat untuk selalu melayani-Mu. Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan melalui firman di saat ini. Tuhan, di saat ini juga kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sakit
Haleluya Yesus. Tuhan, sekali lagi jamah dengan Haleluya. kuasa kasih-Mu Tuhan, Haleluya. obat-obatan, Haleluya. Haleluya. makanan, minuman yang Terima kasih konsumsi, Tuhan. Terima Tuhan kasih. memberkati Amin. Amin. agar Haleluya. melalui makanan, minuman, serta Haleluya. obat-obatan itu dapat Terima kasih Tuhan. menyembuhkan Amin. Amin. kesehatan dan Haleluya. memulihkan kesehatan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan. kami juga berdoa untuk Haleluya. dokter, perawat, Terima rumah kasih. sakit. Tuhan Haleluya. juga memberkati agar Terima kasih. melalui dokter, Haleluya. perawat, dan rumah sakit Terima kami kasih. dapat pulih kembali, Amin. dapat Amin. beraktivitas dan Terima selalu kasih Tuhan. mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, di saat ini juga Terima kami kasih. berdoa rekan-rekan kami Haleluya. yang belum hadir Terima dalam kasih, Tuhan. peribadatan di Terima minggu kasih. pagi ini. Tuhan juga Haleluya. menyamah dengan kuasa kasih Terima Tuhan kasih. agar di minggu depan Haleluya. kami dapat memuji dan memuliakan Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus. Tuhan, di saat ini juga kami berdoa Haleluya. untuk bangsa dan negara Haleluya kami, Yesus. baik pemerintahan Terima di kasih pusat Tuhan. maupun pemerintahan di daerah-daerah, di Haleluya. pelosok Haleluya. negeri kami. Terima Tuhan juga kasih, memberkati Tuhan. dan menyertai mereka. Amin. Amin. Terima Tuhan, kasih. sekali lagi cuaca, kondisi alam yang Haleluya. ada di Haleluya. sekitar kami, Terima kasih. Tuhan juga memberkati kami Haleluya. agar kami dapat selalu kuat Amin. Amin. untuk menghadapi situasi dan kondisi Terima cuaca kasih, yang ada di Tuhan. sekitar kami. Tuhan, Haleluya. sekali lagi terima Terima kasih. kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ini seru doa kami, semuanya kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tadahkan tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan kuasa Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua menjemput bahwa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Bapa, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang. Tuhan memberkati. Yang di balkon bisa turun.